yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Bahasa karonya, oh anak-anakku, tetaplah kam ibas persadaan ras Kristus, kelah katawari pe yare, tetap ukurta dengan la perlu kita cebuni ibas ia nari erkiteken mela syakap ibas wari kerehna. Ngoi tandu maka Kristus geluh ikutkan singena ate di bata, sebab arus ka itahdu maka kasa kalak sing geluh ikutkan singena ate di bata, ia ma anak di bata. Kitab 1 Yohanes dituliskan supaya siapapun yang mendengar, yang membaca firman Tuhan ini memotivasi supaya orang Kristen senantiasa ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus. Nah, di dalam perikop ini ditekankan pada dua hal. Yang pertama, berbicara tentang kedatangan Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kali, dan yang kedua adalah menunjukkan bagaimana karakter anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Nah, terkait dengan hari kedatangan Kristus, nah maka Alkitab berbicara bahwa kapan waktunya ya kita tidak tahu, dan siapapun tidak tahu. Nah, kenapa tidak diberitahu? Ya supaya siapapun yang percaya supaya siap sedia setiap saat. Siap sedia setiap saat. Nah, untuk itu kitab Yohanes ini menganjurkan supaya siapapun yang percaya harus tetap senantiasa tinggal di dalam Kristus, hidup bergaul dengan Kristus. Hidup bergaul dengan Kristus. Nah, soal kedatangan ini ya bisa saja besok lusa, tapi juga bisa ya 500 tahun akan datang. Artinya kita harus mempersiapkan diri, apakah nanti pada saat kita masih hidup Yesus datang, atau kitanya yang sudah tidak lagi di dunia ini. Nah, ini juga perlu dipersiapkan, karena itu pun kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bagaimana supaya setiap saat kita tetap hidup di dalam iman kekristenan, supaya walaupun nanti penantian kita kedatangan itu di dalam kubur, ya kita tetap mendapatkan bagian. Oleh karena ya berbahagialah orang yang mati
karena mati di dalam iman. Nah, seperti itu. Nah, kedua, tentang anak-anak Allah. Bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Allah. Nah, jadi ini menggambarkan ada dua hal. Pertama, apakah kita ini sudah kategori anak Allah? Kedua, Alkitab ini juga menjelaskan bagaimana kita juga bisa menilai siapapun yang mengaku sebagai anak Allah. Bahwa setiap anak Allah akan hidup di dalam kebenaran. Nah, itu anak Allah. Jadi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, Alkitab mengatakan dia bukan anak-anak Allah. Nah, jadi pesannya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai anak Allah, tetap hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu hanya di dalam Kristus. Nah, kalau itu yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita, maka pada saat Yesus datang kedua kali, kita akan disambut gitu ya, sambut. Nah, makanya orang bilang, kalau ada orang mati kan, kalau orang Islam ini bilang tergantung kepada berapa banyak yang mengantar gitu ya, berapa banyak yang mengantar. Jadi makin banyak yang mengantar ke kuburan katanya, ya kemungkinan hidupnya nanti di sana lebih bagus gitu loh. Nah, kalau Alkitab bilang bukan seberapa banyak yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Siapa yang menjemput. Nah, itu Alkitab ya menceritakan orang yang hidup tinggal bersama Kristus dan hidup di dalam kebenaran, maka dialah yang menerima janji Tuhan, berkat surgawi. Nah, dalam kitab Matius itu bercerita bagaimana 5 orang gadis bodoh, 5 orang gadis pintar, ya. Itu berbicara tentang kerajaan sorga, bagaimana mereka mempersiapkan diri dalam menyambut mempelai prianya yang dikaitkan dengan pelita atau lampu dengan minyaknya. Nah, orang-orang yang masuk di dalam pesta perjamuan atau perkawinan itu adalah orang-orang yang memang sudah mempersiapkan minyak sampai kedatangan mempelai prianya. Sementara perempuan yang bodoh itu tidak mempersiapkan, sehingga pada saat mempelai pria datang, mereka tidak punya pelita lagi. Sehingga ketika mereka pergi untuk mencari minyak, justru pintu pesta perkawinan itu sudah tutup. Menggambarkan mereka tidak dapat bagian di dalam kerajaan sorga. Nah, jadi Alkitab cukup banyak ya menjelaskan tentang kerajaan sorga, tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum Kristus datang kedua kali. Ketuahan kalau si magikan kata di bata dengan si makai kenca bas keluhna tetap wari. Haleluya. Amin.